Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Khairul Umam ingin sedikit menceritakan tentang proses bagaimana saya sejauh ini ada di lingkungan Universitas Paramadina. Alhamdulillah saya lulus dari SMA dan sambil mondok juga, kemudian mengabdi ke pondok selama 1 tahun di pondok. Alhamdulillah lulus dari pondok, saya bekerja. Kebetulan saya di Cikarang, jadi saya kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Cikarang. Nah, awal mula saya masuk Universitas Paramadina itu karena memang saya niatan dari awal, dari sejak SMA ingin melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah ketika itu berseliweran di internet ada universitas yang bagus namanya Universitas Paramadina. Kebetulan di Cikarang juga ada, di distrik Meikarta. Nah, karena background saya itu background pesantren, kemudian saya ingin melanjutkan memperdalam ilmu agama, adalah muncul salah satu program studi Islam Madani namanya. Awal mula saya nggak tahu Islam Madani itu dalamnya bagaimana. Oh, ternyata dalamnya itu jurusan falsafah dan agama. Menurut saya Islam Madani itu pendidikan agama Islam. Ternyata program studinya falsafah dan agama. Awal mula saya nggak tahu. Jadi saya agak ketipu juga kayaknya nih. Nah, kemudian Paramadina ini adalah kampus yang bagus menurut saya karena sejauh ini ada 3 kampus. Yang pertama di Gatot Subroto, Cipayung, dan juga di Cikarang. Paramadina ini alhamdulillah didirikan oleh tokoh intelektual muslim, tokoh cendekiawan muslim, orang berpengaruh juga, namanya Profesor Nurholis Majid. Alasan saya mendaftar di Universitas Paramadina dan juga prodi falsafah dan agama itu karena harganya murah, kemudian ada kelas karyawan, jadi saya sangat-sangat berminat. Semangat saya berapi-api untuk mendaftar di Universitas Paramadina jurusan prodi falsafah dan agama. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya masih berada di Universitas Paramadina. Mengingat Nurholis Majid adalah tokoh-tokoh yang bagus dan juga berpengaruh di Indonesia, beliau merupakan sosok orang tua, sosok cendekiawan yang harus kita hormati, yang harus kita gali ilmunya. Alhamdulillah beliau telah menerbitkan buku-buku yang sangat fenomenal, yang sangat bagus. Ada salah satu buku yang menurut saya bagus untuk dibaca oleh kita sebagai mahasiswa Universitas Paramadina, yakni Islam Doktrin dan Peradaban. Nah, Cak Nur ini mengajarkan kepada kita bagaimana toleransi beragama, bagaimana konsep-konsep pluralisme dalam agama, bagaimana hidup rukun di dalam Indonesia walaupun kita berbeda-beda pandangan kepercayaan. Nah, ada salah satu hal yang unik dari pemikiran Nurholis Majid ini, yakni Cak Nur mengemukakan konsep Islam yes, partai Islam no. Maksudnya gimana? Cak Nur ini menekankan bahwa Islam adalah agama yang tidak seharusnya dijadikan alat politik oleh partai atau kelompok tertentu. Menurutnya, menjadikan Islam sebagai kendaraan politik akan mempersempit ruang ajaran
ruang ajaran Islam yang sejatinya bersifat universal. Sebaliknya, Nur Khalis Majid ini mendukung Islam yang menumbuhkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, kedamaian secara universal tanpa terikat pada kepentingan politik. Ada salah satu visi Cak Nur, pentingnya reformasi dalam pemikiran Islam agar lebih tertata, agar lebih relevan dengan konteks zaman. Ia percaya bahwa umat Islam itu perlu bersikap terbuka terhadap knowledge, terhadap ilmu pengetahuan, nilai-nilai progresif seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Kemudian poin selanjutnya mengenai tentang iman. Apa sih iman itu? Sesuai definisi iman itu sendiri, yakni tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalin bil arkani. Mempercayai dengan hati, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan pekerjaan. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu esa. Nah, konsep iman ini awal mulanya adalah iman kepada pencipta, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini sebagai Tuhannya orang muslim. Nah, kemudian wa iqrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Ada di dalam Al-Qur'an, yakni wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, mengucapkan dengan lisan itu adalah tanda bahwa seseorang muslim itu beriman. Nah, kemudian apakah iman ini hanya dengan hati dan lisan? Tentu tidak. Ada poin ketiga, yakni wa amalin bil arkan, mengamalkan dengan pekerjaan. Tentu konsep iman ini kita harus kemukakan, kita harus lakukan dalam konsep keseharian kita. Contohnya berbuat baik, menolong sesama, dan mengerjakan hal-hal yang menurut kita bagian daripada amal soleh. Kemudian poin terakhir, yakni makna nasionalisme. Mengapa umat Islam, umat beragama khususnya kita sebagai Islam harus memiliki nasionalisme? Nasionalisme itu sendiri adalah perasaan bangga, perasaan cinta, dan komitmen kita terhadap negara, serta keinginan untuk melihatnya maju dan sejahtera. Nah, di hari santri kita kan sering dengar hubbul waton minal iman, cinta negara adalah bagian dari iman. Emang mengapa sih kita sebagai tinggal di negara harus memiliki nasionalisme terhadap negara tersebut? Ada beberapa contoh yang harus kita miliki di dalam kehidupan bernegara, yakni menciptakan kesatuan dan harmoni sosial, mendukung stabilitas dan ketahanan sosial. Nasionalisme bagi umat beragama adalah cara untuk menyatukan perbedaan keyakinan dalam satu komitmen bersama. Ketika setiap umat beragama memiliki semangat nasionalisme, mereka akan lebih mudah hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan, mendahulukan kepentingan bersama daripada perbedaan agama. Hal ini menjadi dasar terciptanya harmoni dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Suratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.